Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Di sini nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya delta H atau biasa kita sebut sebagai entalpi. Entalpi itu adalah energi sistem. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Nah, sebelum itu, mari kita membahas terlebih dahulu tentang apa sih reaksi eksoterm dan endoterm itu. Jadi, reaksi yang pertama itu adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm dia bersifat melepas kalor. Kalor itu panas ya. Dia akan melepas kalor. Memiliki delta H negatif. Jadi kalor yang dilepas itu adalah dari sistem ke lingkungan. Kemudian untuk reaksi endoterm dia bersifat menerima kalor. Memiliki delta H positif. Jadi, reaksi endoterm itu dia akan menerima kalor dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh reaksi yang merupakan eksoterm sama endoterm. Beberapa contoh dari reaksi eksoterm diantaranya adalah reaksi pembakaran, kemudian ada respirasi, lalu pembekuan, netralisasi, pengembunan. Pengembunan itu berarti uap air menjadi air ya, dan pembekuan. Sedangkan untuk reaksi endoterm diantaranya adalah reaksi penguraian, penguapan, pencairan, fotosintesis. Jadi ini adalah hafalan. Kalau misalkan di soal nanti disuruh ditanyakan misalkan reaksi yang termasuk endoterm, diantaranya adalah titik-titik. Nah, kalian isi dengan seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi-reaksi pada termokimia. Yang pertama itu ada yang namanya reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran disimbolkan delta Hc kecil. Nah, untuk bentuk reaksinya biasanya suatu zat akan ditambahkan dengan O2. Nanti berubah menjadi titik-titik. Nah, biasanya kalau ada reaksi itu terdapat nilai delta H-nya. Misalkan nilainya sekian. Satuannya adalah kilojoule. Untuk soal cerita, kalau misalkan yang diketahui adalah delta H, biasanya ada misalkan kilojoule per mol. Nah, tapi kalau sudah bentuk dalam reaksi seperti ini, itu kan koefisiennya 1 ya. Jadi kita anggap 1 mol. Maka kilojoule-nya itu akan per molnya itu akan dihapuskan. Jadi kalau membuat reaksi harus berupaya untuk koefisien depannya itu biar 1, karena itu menunjukkan bahwa kita akan membakar zat X sejumlah 1 mol, seperti itu. Beberapa contoh untuk reaksi pembakaran, misalkan contoh. Yang pertama ada C3H8. Bentuknya adalah gas, G itu gas ya. Karena dibakar berarti kita tambah O2, maka akan berubah CH itu kan hidrokarbon. Ingat-ingat untuk reaksi-reaksi pada hidrokarbon di bab sebelumnya, itu kalau ada hidrokarbon kita bakar, maka berubah menjadi CO2 plus H2O. Kemudian pertanyaannya, apakah reaksinya sudah selesai? Jawabannya belum ya, karena jumlahnya harus kita samakan terlebih dahulu. Di kiri itu C-nya 3, di kanan maka kita tambahkan. Kemudian di sini hanya adalah 8, maka di sini tambahkan 4. Kemudian kita hitung O-nya. Di sini O-nya ada 6, 3 kali 2 ya, 6 sama 4 dikali 2. 4 dikali 1. Berarti 6 ditambah 4 10. Maka nanti O2-nya kita perlu tambahkan 5. Nah, ini O2 itu adalah gas, CO2 juga gas, H2O itu bisa gas atau bisa larutan. Selanjutnya ada contoh lagi, misalkan karbon kita bakar. Maka dia akan berubah menjadi CO2. Satuannya adalah gas. Bentuknya C itu bentuknya solid itu padat ya. O2 itu adalah gas. Apakah sudah sama jumlah unsurnya? Sudah ya, jadi kita tidak perlu menambahkan koefisien atau menyamakan reaksinya. Selanjutnya kalau misalkan H kita tambah O2,
akan berubah menjadi titik-titik. Nah, perlu diingat di luaran sana itu ada gas yang cuma satu unsur tetapi dia masuk ke dalam atom diatomik. Berarti contohnya adalah si H ini. Jadi atom diatomik itu dia bisa berdiri sendiri tapi ada duanya. Misalkan H2, gas satu unsur itu yang masuk ke dalam diatomik. Contohnya ada H2, N2, Cl2, I2, Br2, sama F2. Nah, H2 ketika dibakar dengan O2 maka dia akan berubah menjadi H2O. Apakah kita perlu menyamakan jumlahnya? Perlu ya, hanya sudah 2, O-nya 1, berarti kita tambahkan setengah. Kak, itu kok kayaknya aneh ditambah setengah. Boleh nggak kalau misalkan kita tulis 1 aja, jadi nanti kita samakan yang hanya. Nggak boleh ya teman-teman, karena kalau reaksi pembakaran pada termokimia itu depannya kita usahakan harus 1 koefisiennya. Jadi kalau jangan diubah gitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi yang kedua, yaitu reaksi pembentukan. Simbolnya adalah delta HF. Kita langsung ke contoh. Misalkan pembentukan H2O, berarti kita butuh H2, kita tambah dengan O2 menjadi H2O. Biar sama, maka ini tambah setengah. Nanti dia punya delta H sebesar titik-titik kilojoule. Atau pembentukan dari CO2, maka berubah seperti ini. Ini adalah solid, ini adalah gas, ini gas, ini gas, ini gas, kemudian yang ini juga gas. Lalu misalkan pembentukan C2H6O dalam bentuk larutan ataupun gas, maka kita butuh unsur C, kita tambah dengan H, kita tambah dengan O. Gini ya. Apakah sudah sama? Belum ya, kita harus menyamakan atau reaksinya biar setara dulu. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan, itu pada reaksi-reaksi ini, coba ya sebentar, reaksi dari pembakaran C sama reaksi pembentukan C itu sama ya reaksinya ya, sehingga berarti ada catatan khusus nih, di mana delta HC pembakaran dari si C itu akan sama dengan delta HF dengan CO2, atau delta HC pembakaran C itu akan sama reaksinya dengan pembentukan CO2. Ada lagi enggak? Ada lagi ya yang ini sama ini. Berarti delta HC pembakaran dari H2 itu akan sama dengan delta HF dari H2O. Nah, ini adalah catatan ya yang perlu kalian ingat. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar tentang reaksi penguraian. Untuk reaksi penguraian sebenarnya itu kebalikan dari reaksi pembentukan. Kalau pembentukan itu pembentukan dari H2O, maka H ditambah O, H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, tapi kalau penguraian, misalkan penguraian dari H2O berarti menjadi H2 plus O2. Atau penguraian dari SO2, maka menjadi S ditambah O2. Nah, itu adalah reaksi penguraian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang reaksi penetralan, disingkat delta HN. Nah, untuk reaksi penetralan itu terjadi pada asam ditambah basa, maka akan menghasilkan garam ditambah H2O. Asam itu adalah
yang ada H plusnya. Kalau basa itu ada OH minnya. Contoh, misalkan asamnya adalah HCl ditambahkan basa NaOH, maka dia akan menjadi, nah kalian untuk yang ini harus mengingat materi kelas 10 di mana membedakan kation sama anion, kemudian berkaitan juga dengan tata nama senyawa gitu ya. Jadi kalau ini Cl kan penguatannya 1 min, dia merupakan anion. Kalau Na dia bermuatan 1 plus. Jadi nanti kita gabungkan yang plus yaitu Na ditambah yang Cl karena dia min. Lalu hasilnya adalah plus H2O. Atau nanti reaksi H2SO4-nya asam ditambah KOH menjadi titik-titik. Nah ini K-nya itu adalah kation bermuatan 1. Kalau SO4 bermuatan 2 min. Jadi nanti reaksinya menjadi K-nya butuh 2 untuk mengimbangi SO4. Berarti kita tulis seperti ini plus H2O. Baru kita menyamakan jumlahnya. K-nya berarti di sini butuh 2. O-nya ada 6. Berarti gini. Nah, seperti ini. Untuk reaksi penetralan itu membutuhkan konsep dari stokiometri. Ingat nggak yang ada mula-mula bereaksi sama sisa? Nah, biasanya nanti yang ditanyakan adalah sisa dari airnya dalam reaksi tersebut. Yang kelima itu ada reaksi penguapan. Reaksi penguapan itu disimbolkan dengan delta HS. Penguapan itu berarti misalkan H2O bentuknya larutan, dia akan berubah menjadi H2O berbentuk gas. Inti dari penguapan kan seperti itu ya. Nah, kemudian berarti nanti kita akan di termokimia akan belajar 5 macam reaksi. Nah, itu kalian harus hafal gimana cara pembentukannya kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan ada kita akan mengenal bentuk-bentuk kayak tadi sudah ada gas atau es kayak gitu-gitu kan. Nah, coba kita pelajari lebih lanjut. Kita ulangi. Yang pertama ada bentuk G. G itu artinya adalah gas. Kemudian ada juga yang L. L itu artinya adalah cair. Kemudian ada lagi yang namanya aki. Aki itu adalah larutan. Biasanya yang aki itu adalah asam, basa, sama garam. Hanya saja untuk garam itu dia bisa aki atau bisa solid. Mungkin nanti akan dipelajari lebih detail. Kemudian ada juga S. S itu artinya solid atau padatan. Nah, contoh yang solid itu seperti logam. Logam-logam itu rata-rata solid. Lalu ada juga C. C itu adalah grafit atau nama lainnya adalah arang.